Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Titi Ahmadi selaku Kepala SD Negeri Barantiga, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Barantiga yang selalu kami banggakan. Tasyahud dan tahmid, marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kita nikmat keberkahan hidup sehingga kita semua bisa kembali bersama pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat salam, semoga selalu kita diberikan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Semoga di hari akhir nanti kita semua mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pagi yang berbahagia awal ini akan kami bacakan susunan acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, untuk acara yang kedua yaitu sambutan, untuk acara yang ketiga yaitu doa, dan untuk acara yang terakhir yaitu promo. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kita buka bersama dengan bacaan hamdalah dengan harapan semoga dengan bacaan basmalah dengan harapan semoga acara kita pada pagi hari ini lancar dari awal hingga akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami ucapkan. Lancar dari awal hingga akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami ucapkan. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan yang pertama yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Negeri Barantiga. Kepada yang terhormat Ibu Titi Ahmadi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu Dewan Guru beserta Teknik SDN Barantiga yang saya hormati, kepada Ibu Laurencia Dian Wahyu yang hari ini berperan sebagai narasumber. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmatnya kita bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif SD Negeri Barantiga dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lancar dari awal hingga akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami ucapkan. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan yang pertama yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Negeri Barantiga. Kepada yang terhormat Ibu Titi Ahmadi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu Dewan Guru beserta Teknik SDN Barantiga yang saya hormati, kepada Ibu Laurencia Dian Wahyu yang hari ini berperan sebagai narasumber. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmat
sehat walafiat. Kedua kalinya selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kegiatan kita di sini adalah diseminasi budaya positif. Saya berharap kegiatan kita hari ini bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di SDN Parang 3. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengikuti kegiatan ini dengan baik, dengan serius tapi santai, tidak usah sepaneng. Mari kita bersama-sama melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Untuk itu, kegiatan diseminasi budaya positif dengan ini saya nyatakan dibuka. Demikian pembukaan dari saya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan. Memasuki acara ketiga yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Pak Kiai Haji Mariono kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Mariono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa dalam acara diseminasi penyebaran pemahaman dan pemahaman budaya positif pada pagi ini yang beragama selain Islam untuk berdoa menurut agamanya masing-masing. Yang beragama Islam, dan kami mohon untuk mengaminkan doa yang saya bacakan. Sebelum berdoa, marilah kita mengucapkan ucapan istighfar kepada Allah. Mudah-mudahan kita diampuni segala dosa. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidil awwalin wa akhirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qawmil kafirin wansurna 'alal qawmil munafiqin wansurna 'alal qawmil zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Memasuki acara yang itu bentuk, marilah kita ikut bersama dengan dalam Allah. Alhamdulillah. Terima kasih pada hadirin yang kami hormati. Acara hari ini jam pembukaan telah selesai. Dilanjutkan dengan acara inti. Dari saya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku CGD Angkatan 10 dari Kabupaten Kediri akan melaksanakan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SDN Warangi. Oke, Bapak Ibu, kalau kita mengenal tentang budaya positif, pastinya kita akan berkata sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang positif. Apakah itu memang iya atau iya? Nah, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini arti dari nilai atau keyakinan universal, nilai atau keyakinan universal itu bisa kita katakan sesuatu yang umum. Universal itu umum, meliputi semuanya. Lalu apa sih nilai keyakinannya? Nilai keyakinannya itu adalah nilai kebajikan. Jadi sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, di mana itu akan mendorong murid itu untuk memberikan sebuah perubahan. Nah, konsep inti dari budaya positif terdiri dari satu, perubahan paradigma belajar. Artinya perubahan paradigma belajar itu selama ini kita ngapain, nantinya akan menjadi apa. Lalu yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif ini mendorong anak-anak untuk lebih punya apa ya namanya, keyakinan bahwa apa yang dia lakukan itu sudah benar dan dia akan melakukan kebiasaan-kebiasaan semua itu menjadi sebuah pembiasaan dalam kehidupannya sehari-hari. Oke, yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu kebanyakan dari kita adalah sandang, pangan, papan. Tetapi untuk anak-anak kebutuhan dasar manusia itu banyak macamnya. Salah satunya adalah bertahan. Bertahan hidup. Bertahan hidup di mana? Artinya anak-anak itu bertahan hidup untuk mencapai tujuan. Lalu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia akan kita bahas nanti. Misalnya apa sih motivasi perilaku manusia? Yang paling berkesan motivasi manusia itu adalah cinta dan kasih. Kalau kita mencintai, menyayangi sesama, mengasihi sesama, semuanya pasti enak. Lalu yang kelima adalah kontrol diri, posisi kontrol diri. Guru harus memiliki sesuatu untuk mengontrol diri terhadap anak-anak. Yang keenam adalah keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Mungkin masih baru tentang segitiga restitusi. Kalau keyakinan kelas, saya yakin semuanya sudah melaksanakan. Oke, kita masuk ke pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini kita dihadapkan dengan profil belajar Pancasila itu seperti apa sih?
beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Di mana dari ini semua kita mengharapkan tumbuh dan berkembang pada diri anak-anak didik kita. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, artinya memerdekakan anak-anak atau berpusat pada peserta didik. Sehingga para murid belajar sesuai kebutuhannya yang berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan teori psikologi. Artinya kita mendorong anak-anak untuk tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Kita terutamanya untuk anak-anak Bapak Ibu. Karena kebiasaan anak-anak kalau sedang bermain itu entah ucapannya kemana atau seperti apa, biasanya memanggil dengan nama orang tua atau membuli atau menolong. Nah, di sini agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Kritis dalam hal pembelajaran, mandiri dalam hal menyelesaikan tugas dan bertanggung jawab dalam hal berperilaku. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, kalau kita berpendapat kita sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Disiplin diri di sini kita artikan dia punya kedisiplinan, satu, mengerjakan tugas tepat waktu, datang tidak terlambat, menyelesaikan tugas dari guru juga tepat waktu. Nah, kalau perilaku yang mengacu pada nilai kebajikan universal, nilai kebajikan universal itu banyak sekali. Misalnya menjaga kebersihan lingkungan, nilai kebajikan universalnya adalah kesehatan. Nah, tetapi apakah kita selalu mengacu pada peraturan-peraturan yang kita buat? Nanti kita akan lihat kelanjutannya. Nah, yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Artinya kita melakukan sesuatu itu pasti ada tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah cita-cita kita. Kita mau jadi apa, kita pengen apa, kita berkeinginan bagaimana. Nah, di sini seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kalau kita lagi lapar, otomatis kita makan. Makannya dari mana? Kita masak. Bahannya dari mana? Kita beli. Kita mendapatkan uang dari mana? Kita bekerja. Demikian juga dengan anak-anak. Anak-anak ingin menjadi seseorang yang dia harapkan. Contohnya dia ingin menjadi seorang guru. Maka dia akan mencontoh kita dalam setiap perilaku kita.
mulai dari cara mengajar kita, cara bicara kita, atau gestur kita. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup pasti terkait dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kalau aman tanpa lingkungannya bersih, nggak mungkin. Karena kesehatan. Kalau hanya kita berpikir lingkungannya bersih, tapi tidak aman atau punya maling atau apa, pasti juga nggak enak. Lalu yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ketika seseorang kurang mendapatkan kasih sayang atau kurang mendapatkan perhatian, pasti orang itu akan berubah menjadi individu yang baru. Mau kita pungkiri seperti apapun, itu akan tetap terjadi. Artinya di sini diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Ketika kita sebuah kelompok, kita pasti ingin dianggap menjadi salah satu anggota dari kelompok tersebut. Tapi ketika kita tidak diakui, maka kita akan merasa siapa sih saya, apa sih saya, pasti seperti itu. Ibarat orang bilang, saya nih hanya remahan rempeyek. Jadi kita jangan sampai seperti itu terhadap anak-anak. Jangan kita membuat anak-anak merasa rendah diri. Kalau rendah hati, oke. Rendah diri jangan. Nah, ini penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebanyakan anak-anak itu pengen menjadi seorang leader atau pengen menjadi seorang pemimpin, tetapi tidak baik apabila dia terlalu memimpin atau memonopoli sebuah kelompok. Lalu yang selanjutnya, kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah diri. Mandiri. Anak-anak kita harapkan menjadi orang yang bisa menyelesaikan segala sesuatunya sendiri. Mencoba hal baru, kita tidak boleh memberikan kacamata di samping. Artinya biarlah anak-anak yang memilih dan mencoba sesuatu yang bisa mereka lakukan sesuai dengan kemampuan dan keinginannya. Mampu mengendalikan arah diri adalah mampu mengendalikan kontrol diri. Saya mau kemana? Saya mau ke kiri atau ke kanan atau lurus? Mereka lah yang bisa menentukan kontrol diri, bukan kita. Kita hanya menjadi seorang pemborong. Lalu kesenangan. Kita fokus pada usia. Perkembangan anak-anak itu adalah di mana mereka bermain. Jadi kita memberikan contoh, memberikan pengajaran. Itu adalah pengajaran bermain. Jadi anak-anak tidak merasa jenuh, tidak merasa bosan. Oke, Bapak Ibu, ini adalah juga 4 kebutuhan dasar manusia. Kalau kita melihat dari apa ini namanya, gambar-gambar kecil ini, pasti Bapak Ibu sudah akan berpikir, wah, itu ini ada pokok urite. Pasti itu yang pertama. Lalu yang kedua ini pasti akan berpikirnya, oh good job, ini salah, pasti seperti itu. Lalu yang ketiga pasti akan berpikir selamat. Nah, kata-kata itu kita lihat. Yang pertama ini adalah sebuah hubungan. Kebutuhan dasar manusia itu satu, hubungan di mana hubungan ini tidak direncanakan atau datang secara tiba-tiba.
Bagaimana dengan siswanya? Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Bersifat satu arah karena hanya dari guru saja. Lalu berupa hukuman fisik atau psikis. Di mana hukuman fisik itu kita akan mengatakan kamu lari 3 kali putaran, atau kamu ngepel kelas, atau kamu menyapu kelas, itu hukuman fisik. Atau push up, mungkin untuk guru olahraga. Kalian silakan push up 10 kali. Nah, tetapi bagaimana dengan psikis? Kalau kita larinya ke mental, itu biasanya langsung kita katakan kamu salah, kamu keliru. Apa dampaknya dari anak-anak yang kena seperti itu? Mereka akan merasakan. Oke, the next-nya adalah konsekuensi. Di mana kita menciptakan sebuah peraturan, pasti kita akan mengatakan konsekuensinya kalau melanggar peraturan ini adalah ini. Lalu bagaimana? Apakah iya benar? Ya, terencana. Dari awal kita mengatakan semuanya terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kalau kita buat peraturan, tapi kita di sini nantinya akan mengacu pada keyakinan kelas yang dibuat bersama, supaya kita mendapatkan kenyamanan bersama, apalagi untuk anak-anak. Nah, bagaimana dengan murid? Murid tetap dibuat tidak nyaman, Bapak Ibu. Muridnya nggak nyaman, merasa tertekan, takut, seperti itu. Lalu sikap guru selalu memonitor murid. Artinya kita kenceng terus. Ketika kita ngintip, ketika kita ngincang, mantau, itu pasti akan ada sesuatu yang tidak enak. Lalu yang ketiga adalah restitusi. Inilah yang kita harapkan. Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Oke, membuat rasa bersalah. Nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak dan terlihat lesu. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Ada kata-kata yang seperti itu. Senang sekali mengecewakan. Nah, kata-kata di sini membuat anak menjadi tidak nyaman. Artinya, kenapa ya kamu senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Kita tanpa sadar mengatakan kata kecewa sebanyak berapa kali? 2 kali kan? Nah, kalau 2 kali ini otomatis kita akan membuat anak itu merasa bagaimana? Merasa dialah pembuat kesalahan, merasa sangat bersalah karena sudah mengecewakan Bapak Ibu semua dengan sikap yang terlambat. Padahal dia dari awal, ayo aku sudah bisa, ayo lari-lari dia sudah. Tetapi nyampe di sekolah dia tetap terlambat. Lalu bagaimana? Dia akan merasa menjadi orang yang gagal. Maka bagaimana gagal membahagiakan orang lain? Bahkan bisa dia itu merasa gagal menjadi orang yang baik untuk orang tuanya. Nah, karena emosi
yang tertanam rapat di dalamnya, maka dia bisa meledak sewaktu-waktu. Meledaknya bagaimana? Kita tidak tahu Bapak Ibu meledaknya seperti apa. Bisa dia menyakiti dirinya sendiri, bisa dia menyakiti orang lain. Jadi seorang teman. Nada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Adi, ayolah, gimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji. Kenapa terlambat lagi? Nah, ini kita senyum. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Kamu ini, ya. Ketika kita mengatakan seperti itu, anak-anak itu akan merasa bestie, friendly. Nah, tapi dampak buruknya itu di belakang Bapak Ibu semua. Kenapa dampak buruknya itu di belakang? Nah, kita di sini ada kata senyum-senyum ya, kita senyum-senyum, bahagia. Nah, anak itu merasa guruku mah santai. Nah, dia nyaman, senang, akrab. Tetapi jangan sampai Bapak Ibu salah mengerti. Kenapa salah mengartikan di sini? Dia akrab sama kita, tapi belum tentu dia akrab dengan guru yang lain. Dia oke sama kita. Apa yang kita ajarkan cepat ditangkap sama dia. Apa yang kita mau, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita, dia nampak. Tetapi ketika dia dihadapkan pada guru yang lain, dia akan menjadi pribadi yang berbeda. Nah, inilah yang harus kita hindari, Bapak Ibu semua. Oke, sekarang kita menjadi seorang pemantau. Nah, menjadi seorang pemantau. Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Monggo, penjelasan cermati percakapan ini. Jenengan cermati sebentar, nanti coba jenengan rasakan seandainya itu ada pada situasi Bapak Ibu sekarang. Situasi Bapak Ibu sekarang. Ada rasa nyaman, ada rasa tidak nyaman, ataukah ada rasa yang lain? Nah, pastinya kita akan merasa tidak nyaman. Itu yang pertama. Karena dari percakapan ini ada saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas yang seharusnya dia bisa bermain dengan temannya, dia bisa sosialisasi dengan temannya, maka dia harus tinggal sendiri kelas. Lalu untuk Bapak Ibu guru ada kata-kata ini loh, saya tunggu. Penekanannya ada pada kata saya tunggu. Kita dipaksa, anak pun juga terpaksa. Ketika kita menjadi orang yang menunggu itu tidak enak. Apalagi ditunggu. Ditunggu itu akan menjadikan perasaan yang tidak nyaman. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Di sini kita masih menekankan pada peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat rasa berbuat salah. Nah, di sini murid tetap tidak nyaman. Oke. Semoga Bapak Ibu semuanya tidak ada yang menjadi seorang pemantau.
karena menjadi seorang pemantau itu nggak enak. Nah, menjadi seorang manajer. Nah, pastinya kalau menjadi seorang manajer, image yang pertama kali adalah memimpin pembelajaran sesuai dengan keinginan saya, kemauan saya. Monggo, Bapak Ibu, coba dicermati ini tentang apa percakapan antara Adi dan gurunya, di mana seorang bapak guru yang bijaksana mempertanyakan apa masalahnya, apa masalahnya. Lalu mungkin dia ingin memperbaiki, artinya dia diberikan keleluasaan untuk mencari solusinya sendiri sesuai dengan harapannya. Maka kalau orang itu diberikan kesempatan untuk memperbaiki, semuanya akan menjadi baik. Tetapi menjadi seorang manajer, kita tidak boleh, tidak disarankan untuk menjadi orang yang otoriter. Artinya kamu itu siswa saya manajer di sini, saya pemimpin pembelajaran. Ini kita tidak boleh. Kita memberikan ruang dia bertumbuh. Nah, dari percakapan ini, kira-kira bagaimana perasaan murid tersebut? Nyaman ataukah tidak? Merasa nyaman. Ada merasa nyaman. Oke, pastilah ya, karena dia mencari solusinya sendiri. Nah, pada posisi seorang manajer, maka suara guru sebaiknya tulus. Tidak perlu marah-marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari pada murid, berkaca pinggang atau seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu yang perlu terjadi. Apabila seorang guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat konsekuensinya apa, peraturannya bagaimana. Tetapi jika kita mengambil posisi menjadi seorang manajer, maka di sini kita akan mengembalikan tanggung jawabnya murid. Tanggung jawabnya murid untuk apa? Untuk memperbaiki kesalahannya, keluar dari permasalahannya. Nah, ini contoh lain penerapan 5 posisi kontrol guru. Tapi sebenarnya Bapak Ibu sudah menangkap. Kita ice breathing sebentar, monggo berdiri bersama-sama. Kita putar ulang ya.
lagi ya. Semangat Pak Bu. Monggo. Sebentar, kurang banget. Dulu deh jangan dengar saya akhirnya ya. Oke. Sudah, kita ulang. Hah? Oh, gila ini apa? Boten, Pak. Oke, kita lanjut nih. Oke, tadi pada kasus nih, Pak. Nah, ini adalah contoh lain penerapan posisi kontrol guru. Nah, kalau misal dari Bapak Ibu anak-anak itu sudah mulai nggak fokus, sudah bisa diberikan ice breaking yang lain, monggo. Jadi biar anak-anak itu fokusnya kembali. Ini bisa terjadi kasus murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Kita sebagai seorang penghukum berdiri dengan sebelah kaki di depan. Nah, kata-katanya adalah seperti itu. Tegas, kuat, kita sambil nadanya tinggi. Lalu bagaimana dengan pembuat rasa bersalah? Nah, kesekian kali Ibu sudah ingatkan. Kamu senang ya melihat Ibu terus-terusan bertindak seperti ini? Nah, kata-kata ini Pak Bu, ini bisa menjadi murid kita itu merasa kecewa. Aku ya bikin Bu Guru itu sedih, dimarahi oleh Bapak Ibu kepala sekolah. Nah, kalau ini dia adalah menjadi seorang teman, ayo dong, kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main games. Biasanya ini kita gunakan pada kelas-kelas 1, 2, dan 3. Lalu menjadi seorang pemantau. Ini biasanya ada di kelas atas. Ya. Karena biasanya anak-anak di usia kelas 4, 5, 6 itu agak-agak susah sih. Kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya, di mana ini anak-anak itu bisa paham. Oh, saya salah. Peraturannya adalah seperti ini, konsekuensinya saya harus begini. Dan segera kumpulkan. Nah, kata-kata di sini dan segera kumpulkan. Ini kita ada penekanan. Lalu posisi yang paling enak dan nyaman untuk keduanya apa, Bapak Ibu? Tidak lain tidak bukan adalah menjadi seorang manajer. Di mana menjadi seorang manajer ini kita akan menanyakan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan sekolah apa yang kamu langgar? Lalu apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Nah, pada saat kita mempertanyakan, kamu tahu kesalahanmu, anak itu kontrol diri, koreksi diri. Pada saat keyakinan sekolah apa yang kamu langgar, dia mengingat-ingat apa yang sudah disepakati. Oh iya, kesepakatannya ini Bu, iya begini Pak, keyakinan kelasnya. Nah, apa yang kamu
bukan untuk menyelesaikan. Artinya kita kembalikan tanggung jawab mencari solusi pada anak. Artinya kita di sini apa Bapak Ibu? Kita di sini segala sesuatunya adalah berpusat kepada murid. Seperti permintaan dari Ki Hajar Dewan Tali. Doronglah muridmu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam adalah lingkungannya, sedangkan kodrat zamannya adalah di mana dia bertumbuh. Bukan seperti pada saat kita kemarin menjadi anak SD atau anak sekolah. Oke, kita ada sedikit teka-teki. Posisi kontrol apakah aku? Jika ada kata saya kecewa sekali dengan kamu. Kenapa gitu ya? Membuat rasa bersalah. Oke, iya memang bisa. Bisa, karena ada kata kecewa. Kita lihat. Lalu pembuat rasa bersalah berarti kita dicap orang yang bagaimana? Tidak memberikan kenyang. Lalu yang kedua, posisi kontrol apakah aku? Jika ada kata-katanya seperti ini, kalimatnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Penghukum. Oke, kita lihat Buas. Karena udah apa? Kata-kata fisik, hukuman fisik. Keliling lapangan 3 kali. Oke. Lalu yang ketiga, posisi kontrol apakah aku? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Manajer Bu. Oke, dari tadi Bu As terus ya. Bu As semangat sekali ya. Apa habis bayang Marsa itu lagi ya? Oke. Sepertinya Bu As sudah memahami sekali kontrol diri. Oke, lanjut. Posisi kontrol apakah aku? Jika ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Oh Pak Haji. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Kata-katanya seperti itu Pak Haji. Teman, Pak Mar ini. Ya saya setuju Pak Haji yang menjawab Pak Mar. Oke, yes, menjadi seorang teman. Dimana kita agak-agak sedih, seunyu, gitu ya. Nah, pasti mikirnya. Oke, yang terakhir, posisi kontrol apakah aku? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Apa hukum? Pemantau. Apakah iya? Yes. Oke, kalau begitu kita pada posisi keyakinan kelas. Oke, kita masuk pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih? Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Izin Bapak Ibu ya, ini adalah
contoh kesepakatan kelas atau keyakinan kelas di kelas 5. Oke. Yang pertama ini selalu menjaga kebersihan. Ini sebenarnya anak-anak di sini mengatakan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, pada keyakinan kelas itu diharapkan kita menggunakan kalimat-kalimat positif ini dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Maka dari jangan, kata-kata jangan, pada keyakinan kelas itu kita tidak disarankan menggunakan kata tidak boleh, menggunakan jangan. Itu disarankan untuk tidak menggunakan kata-kata seperti itu, Bapak Ibu, tetapi menggunakan kata-kata yang universal dan abstrak. Nah, selalu menjaga kebersihan ini tidak lain tidak bukan adalah kata positif dari jangan membuang sampah sembarangan. Tidak boleh menyimpan sampah di laci. Nah, kata tidak boleh itu kita skip, kita jadikan selalu menjaga kebersihan, karena nilai kebajikan dari menjaga kebersihan, menjaga menjaga lingkungan, membuang sampah sembarangan, kata-kata jangan itu tadi, nilai kebajikannya adalah kebersihan. Dimana kalau kita bersih, kita menjadi sehat. Lalu yang kedua, tepat waktu di sini, datang tepat waktu. Sebenarnya anak-anak mengatakan tidak boleh terlambat. Sebenarnya anak-anak banyak yang mengatakan tidak boleh datang terlambat, Bu. Terus ada yang mengatakan datang tepat waktu, Bu. Maka kata-kata yang kami ambil, kami sepakati untuk kalimat positifnya adalah datang tepat waktu, karena nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya adalah nilai kedisiplinan, Bapak Ibu. Apakah harus kita mengacu pada nilai kebajikan? Ya, karena apa? Nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang akan kita pergunakan pada saat kita membuat keyakinan kelas. Nah, untuk yang ketiga, saling tolong menolong. Di sini sebenarnya anak-anak mengatakan tidak boleh, jangan, sama, tidak boleh membiarkan temannya yang mana, yang bagaimana, yang kesulitan pada saat pembelajaran dilaksanakan. Nah, akhirnya kami mencari nilai kebajikannya adalah tolong menolong, apapun itu kegiatannya, kita harus saling tolong menolong. Oke, lanjut yang keempat adalah berbicara dengan sopan. Nah, di sini anak-anak ada yang mengatakan jangan membuli. Tidak boleh panggil nama orang tua, tidak boleh memisuh. Nah, anak itu mengatakan seperti itu. Tidak boleh misuh, tidak boleh memanggil nama orang tua. Oke, lalu kami menyimpulkan apabila seperti itu tidak memanggil nama orang tua, berarti berkata yang bagaimana? Berkata yang sopan. Nah, kalau sudah berkata yang sopan, bagaimana solusinya? Berbicara dengan sopan. Lalu bagaimana dengan kata-kata saling menghormati? Nilai kebijakannya apa, Bu Yul? Coba Bu Yul. Kalau penjenengan dengan saling menghormati itu awalnya apa, Bu Yul? Mungkin penjenengan punya sebagai seorang guru agama ya, pasti anak-anak pernah terdengar mengatakan bagaimana kita itu harus saling menghormati.
Adanya toleransi. Karena apa? Kemarin sempat ada anak-anak itu mengatakan begini, tidak boleh mengganggu temannya yang sedang melaksanakan sholat. Nah, sempat kan dari buyur itu mengajak, kenapa buyur yang di tengah-tengah itu sholat apa buyur yang hanya 2 rakaat itu? Nah, sholat duha. Tapi ada temannya itu yang jahil, yang cewek itu setelah wudhu dia nyenggol. Nah, laki-laki itu biasanya jahil ya. Nah, itu di sini saling menghormati. Itu anak-anak itu mengatakan gini, tidak boleh nyenggol temannya yang setelah wudhu. Nah, bingung kan akhirnya. Oke, ini adalah contoh dari kesepakatan kelas 5 yang sudah kami sepakati bersama. Nah, ini Bapak Ibu yang kita tunggu. Segitiga restitusi. Tadi sebuah restitusi itu ada 2 hal yang kita harapkan. Yang pertama adalah kita memberikan kesempatan anak-anak untuk memperbaiki kesalahan. Lalu yang kedua, kita berkolaborasi bersama untuk memberikan kesempatan anak-anak bertanggung jawab mencari solusi bersama. Segitu. Segitiga restitusi di sini adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada kata mandiri dan bertanggung jawab. Penekanannya ada pada 2 kata ini. Mandiri, bukan mandi sendiri.
Tetapi mandiri itu lebih pada anak-anak itu diberikan keleluasaan bagaimana dia mencari dirinya sendiri, introspeksi, mengkoreksi dirinya, bukan mengkoreksi orang lain. Bertanggung jawab, saya memang melakukan sebuah kesalahan, saya melanggar kesepakatan kelas, saya akan memperbaikinya seperti ini. Nah, nanti akan saya tunjukkan bagaimana proses kami melakukan voting dengan menggunakan sticky note yang anak-anak punya punya pendapat, punya unek-unek, punya keinginan. Itu mereka tuangkan pada sticky note, lalu kita koreksi bersama dan kita jadikan kegiatan kelas tadi. Dan sempat ada beberapa anak yang juga sempat melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, lalu pendidikan institusi juga membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Oke, kita fokus pada 3 kata. 3 kata. Tujuan, disiplin positif, memperbaiki diri. Tujuan, kita tanyakan pada mereka, apa sih yang akan mereka capai? Atau apa sih yang ingin mereka cita-citakan, ingin mereka capai? Itu adalah tujuan mereka setelah dewasa nanti. Lalu, disiplin positif mana yang mereka langgar? Artinya mereka melanggar keyakinan kelas yang mana? Kesepakatan kita bersama yang mana yang mereka langgar? Memperbaiki diri setelahnya. Kita tanyakan Pak Bu, kita tanyakan mereka, kalau kamu sudah tahu kesalahanmu, kamu sudah mengerti kekuranganmu, kamu sudah paham masalahmu, coba kamu cari solusinya bagaimana. Nah, apabila mereka sudah mengatakan ke kita, Bu, Pak, solusi yang saya ambil itu adalah begini, itu adalah ini, saya mengambil langkahnya begini Pak, Bu, apakah, pasti kita akan ditanya, apakah solusi yang saya ambil ini sudah sesuai atau belum? Pasti mereka akan kembali bertanya ke kita. Maka kita sebagai seorang pendidik itu adalah memberikan dorongan, memberikan masukan. Nah, anak-anak ini ibaratnya layang-layang yang terbang, Bapak Ibu, di mana kita harus tarik ulur mereka supaya mereka tetap pada jalurnya. Kalau layang-layang itu sudah melebihi jalurnya, maka kita tarik. Kenapa kita tarik? Supaya mereka kembali lagi ke kita, fokusnya ke kita lagi. Nah, itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang tidak lain tidak bukan adalah kasih dan sayang, cinta. Tuh, kita menyayangi anak-anak, kita mengasihi anak-anak, kita mencintai anak-anak, maka kita sebaiknya dan seyogyanya menjadi seorang pendidik yang mau membantu anak-anak. Di sini restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Manusia tidak ada yang sempurna. Manusia itu adalah tempatnya sebuah kesalahan. Kita tidak boleh mengatakan aku sudah sempurna, aku sudah perfect. Tidak. Kita tidak bisa seperti itu. Seorang pimpinan sekolah itu pun juga pernah melakukan sebuah kesalahan karena beliau juga seorang manusia.
Apalagi kita seorang guru yang kadang kita juga kaget ya terhadap perilaku dan sikap anak-anak. Perilaku dan sikap anak-anak yang tahu-tahu nggak ada angin, nggak ada hujan, dia teriak. Nah, pas saat ulangan, dia teriak. Kenapa dia teriak? Dia dicubit sama temannya, jahil kan itu namanya. Biasanya kalau anak-anak kelas 1 pada saat dia maju ke depan, Bu, saya sudah, pastinya Bapak Ibu guru akan dia sudah bawa ke sini. Lalu dia tidak mengerjakan apa-apa, dia bikin gaduh. Nah, disitulah restitusi ini kita lakukan. Bukan menembus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Pasti kita tanya, kamu ini kenapa toh kok senang banget jahilin temannya? Nah, pasti dia mengatakan, senang kok guru. Nah, ada yang seperti itu. Nah, oke. Nah, dari itu Bapak Ibu, kita belajar bahwa anak-anak itu bermain. Kembali lagi, dunianya adalah dunia bermain. Jadi kita menempatkan diri selain sebagai manajer, kita juga sebagai guru. Manajer adalah pola kita, tapi diri kita adalah pemimpin pembelajar. Oke, Bapak Ibu, penyerahan fokus pada segitiga ini. Segitiga ini adalah bagaimana kita mencapai sebuah restitusi. Langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Apa sih menstabilkan identitas? Pasti dalam benak Bapak Ibu mengatakan, ya itu kelasnya jenenge sopo, kesalahannya dia. Nah, yang kita tanyakan adalah menstabilkan identitas di sini ada apakah dia berbuat kesalahan yang fatal atau bagaimana atau seperti apa kesalahannya. Lalu yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita tanyakan Bapak Ibu, kamu berbuat seperti itu sudah merasa benar atau tidak? Kalau dia mengatakan itu salah, itu tidak benar, lalu kita tanyakan, kesalahanmu ada di mana? Kesalahanmu yang seperti apa? Kesalahanmu yang bagaimana? Maka si anak ini pun juga akan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Oke, lalu yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Kita tanya ke dia, keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Kesepakatan kelas kita apa yang kamu langgar? Kalau dia sudah mengatakan, baru kita memberikan umpan balik apa yang kamu lakukan jika kamu melakukan kesalahan itu. Solusimu apa untuk dirimu sendiri? Solusinya tanggung jawabnya Bapak Ibu. Jadi mereka itu punya solusi, tapi mereka juga bertanggung jawab terhadap solusinya. Oke. Nah, next, menstabilkan identitas. Selesai. Lalu yang selanjutnya, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini kita bisa menanyakan ke anak. Kayak kamu tahu kesalahannya ini, solusinya biasa menurutmu. Ini kita tanyakan dulu aja. Baru kita memberikan
Misalkan ada yang mengatakan, saya sakit hati sama ini. Nah, kata rasa sakit hati itu boleh, manusiawi, karena kita manusia. Tetapi kita tidak boleh memupuk. Lalu validasi tindakannya salah. Di sini kita bisa menggunakan kata-katanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, padahal kamu bisa kok melakukan lebih baik ya. Maaf, salah ketik gini saya. Kalau lebih buruk, ini lebih baik. Kamu bisa kok melakukan hal yang lebih baik dari ini, ya loh. Nah, kalau kita bisa mengatakan ini hal buruk, tapi kamu bisa melakukan hal lebih buruk dari ini. Bisa kita mengatakan itu, tapi kita lihat konteks permasalahannya terlebih dahulu. Kalau sampai itu anak-anak kesalahannya sudah menggunakan fisik, kita boleh mempergunakan kata-kata yang lebih baik. Gitu. Nah, kita lihat anaknya juga dan kita lihat konteks permasalahannya apa yang dilakukan. Lalu ini kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, tadi yang dilakukan Bu Wim sama Bu Tia, mereka punya sesuatu yang dipertahankan. Mereka punya sesuatu yang dipertahankan dan mereka harus melindungi itu. Tadi Bu Tia mempertahankan itu, berarti itu adalah hal yang paling berharga atau harta yang paling berharga. Misalnya Bu Tia mengatakan punya emas, beliau nemu, padahal jalan barengan sama kuning. Dia nemu, aku nemu emas kuning, jajal dulu. Oh yaudah. Nah ini dia mempertahankan sesuatu. Dan seperti Bu Yu tadi, bagaimana mempertahankan sesuatu itu kalau kita nggak yakin, ya kita akhirnya melepas. Padahal tadi Bu As itu sambil merayu, yuk coba bukaan apa? Sambil diajak ngobrol. Akhirnya apa? Ininya genggamannya nggak bisa kontrol dia melepas begitu saja. Oke, lanjut. Menanyakan keyakinan kelas. Nah, Pak Bu, kita bisa menggunakan kata-kata ini. Apa keyakinan kelas kita? Sudahkah kamu memahami keyakinan kelas kita? Nilai apa yang sudah kamu langgar? Nah, di sini nilai apa yang telah kita sepakati? Terus kamu melanggar yang mana? Kalau sudah melanggar seperti itu, menurutmu gambaran kelas yang ideal itu yang gimana? Jadi kita pertanyakan ke anak-anak, pengennya anak-anak itu seperti apa? Gambaran kelasnya itu yang bagaimana? Seru Bu, fun, happy. Nah, oke, kita buat seperti itu. Tapi mereka juga kita tanyakan, mampukah mereka buat kelasnya seperti itu? Bisa nggak kerjasama? Kalau bisa ya oke. Lalu ini, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kita tanyakan itu, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kalau mereka mengatakan, saya ingin jadi seorang polisi, saya ingin jadi seorang tentara, maka yang kita tekankan pada mereka adalah sebuah kedisiplinan. Oke, sekian dan terima kasih dari Bapak Ibu dan dari saya, salam guru penggerak. Di sini saya akan memberikan contoh kami dalam membuat sebuah keyakinan kelas.
kolbu. Ini kemarin saya karena ada anak yang keliru karena dia tidak mengerjakan tugas dari saya. Jadi malam ini kemarin saya pakai ruangan ini dia tidak mengerjakan tugas. Lalu prosesnya itu pada saat ini sebentar ini saya arahkan ke sini. Nah, kalau yang ini pada saat ulangan dia gini mundur, kebetulan saya di belakang. Nah, alhasil ada kita tanyakan, tapi ternyata anak itu malamnya tidak belajar. Kita tidak berikan hukuman apapun, tapi kita tanya. Ini sebenarnya ada suaranya Pak Bu, tapi tidak tahu ini Pak. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kita mencari solusi untuk keyakinan kelas kita supaya anak itu tidak merasa saya menjadi seorang pembuat kesalahan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga diseminasi budaya positif ini merubah kita menjadi guru yang dicintai oleh anak-anak, guru yang selalu dinantikan oleh anak-anak, dan guru yang mampu memberikan perubahan-perubahan terhadap anak didik kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman di mana mereka berada. Tetap semangat Bapak Ibu, jangan lupa tetap tersenyum, bahagiakan anak-anak kita supaya profil belajar Pancasila yang diharapkan menjadi terwujud di sekolah kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.